Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Widi Herian di program Wilayah Menjawab. Dalam hal ini saya saat ini tepatnya di Jalan Mas Kumbangbang nomor 4 Turangga, Kecamatan Lingkung Kota Bandung, Jawa Barat. Yang saat ini juga saya ada di kantor sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DPPKB Kota Bandung. Alhamdulillah saya bersama dua narasumber yang pertama mungkin di samping saya Bapak Widya Iswara Utama. Bapak Widya Iswara Utama dari Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta yang saat ini melaksanakan evaluasi langsung di tempat ini. Selamat pagi menuju siang, Pak. Selamat datang dari Bandung, dari Kota Bandung, Pak. Selamat datang, Pak. Enggak, nuhun. Alhamdulillah juga di samping kanannya kebetulan Bapak Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DPPK Kota Bandung, yakni Dr. Andes Andri Darusman. Selamat pagi menuju siang, Pak Kadis. Izin, Pak. Alhamdulillah ini pada evaluasi dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Bapak ya Pak ya, selaku Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta yang melaksanakan evaluasi langsung ke Bandung, ke tepatnya ke Dinas DPPKB Kota Bandung. Minta penjelasannya Pak, baik Pak, dalam pelaksanaan Bapak pada evaluasi ini. Baik, terima kasih. Mungkin perkenalan ya, nama saya Dedi. Kebetulan saya ditugaskan dari Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta. Tugasnya sebetulnya bukan hanya dari BPPK tapi dari LAN. Kebetulan Pak Andri ini pada waktu 2020 ya, 2020 mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 di Balai Besar Pelatihan Kesehatan di Jakarta. Tapi sebetulnya itu adalah bersama dengan LAN, Lembaga Administrasi Negara, karena para pimpinan-pimpinan pratama ini harus bersifat nasional. Kami melakukan evaluasi pasca pelatihan adalah melihat apa sih yang dilaksanakan oleh Pak Andri ini, karena beliau punya yang namanya proyek perubahan. Proyek perubahan ini seberapa jauh yang sudah diselesaikan. Pada waktu sekolah, beliau hanya menyelesaikan pada waktu itu jangka pendek. Nah, kemudian kenapa kita lakukan EPP ini akan melihat proyek yang dilaksanakannya sampai dengan selesai, yaitu jangka panjang. Karena program dari LAN sekarang bukan hanya selesai pada saat dia dalam sekolah, ya, tapi harus selesai apa yang dia kembangkan. Oke, betul. Itu yang menarik, dan mungkin menarik sebetulnya yang dilaksanakan oleh Pak Andri ini. Dia membuat ini programnya pada saat ini mengejar dengan 4.0, karena beliau yang membuat si keren. Si keren ya, oke Pak. Si keren ini menurut saya luar biasa, karena sebetulnya sudah berjalan sekarang, tapi sudah yang dikembangkan di sini sudah dilaksanakan di berapa kelurahan Pak? Ya, 151 kelurahan. Data-datanya itu bisa masuk dengan menggunakan Android, dan itu dikembangkan oleh beliau. Itu yang menarik. Jadi nanti beliau ini akan mendapatkan data-data ibu hamil, data-data kependudukan yang mungkin belum seluruhnya, tapi ini sudah merupakan hal yang baik. Dia ibu hamil, ibu pus, semuanya sudah terdata. Bahkan saya bilang kalau enggak dikembangkan ke depan. Karena di sini juga beliau nanti sudah ada datanya, yaitu prasejahtera. Nanti akan kelihatan tuh Pak, mana yang prasejahtera. Nanti akan kelihatan juga berapa ibu hamil yang ada di wilayah Kota Bandung. Karena memang terdata ya Pak ya? Terdata, dan ini sudah hampir semua beliau punya petugas. Petugas di lapangan yang ada berapa banyak? Hampir 100 semuanya, 151 kelurahan, dan itu ada, dan itu punya kader juga, dan itu juga dipegang oleh kader, dan kadernya yang mengisi. Nantinya data ini masuk ke Kominfo, dan beliau nantinya akan punya dashboard, kelihatan tuh nanti
kalau ini Pak, maaf potong Pak, untuk program si keren nih Pak, menurut pandangan Bapak tadi program yang memang merupakan program unggulan di Kota Bandung, dalam hal ini pandangannya di kota kabupaten yang lain seperti apa Pak? Ada kayak seperti ini Pak? Sebetulnya waktu itu kita melaksanakan kegiatan pelatihan itu, itu idenya kan muncul dari teman-teman sekalian. Mungkin aja ada, tapi polanya mungkin yang berbeda. Berbeda. Karena ini saya bilang makanya kalau bisa dikembangkan, luar biasa. Bukan hanya Pak kependudukan yang punya data, tapi mungkin saya menginginkan contohnya Kota Bandung itu punya data semua. Bahkan kalau memang nanti yang belum ada, bisa menyontoh ke beliau, Jawa Barat akan punya data komplit. Luar biasa, oke. Siap, Pak Dedi, terima kasih. Tetap bersama saya di program Wilayah Menjawab. Setelah pariwara ini, sebelum dijawab Pak Dedi, pertanyaan yang akan dikupas nanti ke depan. Terima kasih. Baik, kembali lagi bersama saya Widi Herian di program Wilayah Menjawab. Tetap di program Sikren, yang menjadi program unggulan di Kota Bandung. Dalam hal ini merupakan program aplikasi sistem informasi keluarga berencana yang berisi materi konten, lalu kemudian program Bangga Kencana dan sistem pengendalian petugas di lini lapangan, hingga menjadi indeks kebahagiaan masyarakat, di mana masyarakat meningkatkan melalui konten-konten dan dibantu oleh para kader di 151 kelurahan di 30 kecamatan Kota Bandung. Dalam hal ini evaluasi pada kegiatan hari ini terkait dengan apa sih sebetulnya program yang diimplementasikan oleh Sikren selama ini melalui evaluasi dari Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta. Baik Pak Dedi, menurut pandangan Bapak sendiri Jawa Barat nih Pak, ini kan program di Kota Bandung yang saat ini sudah mulai Sikren ini sudah berjalan maksimal nih Pak. Bahkan data-datanya di lapangan itu sudah mulai dioptimalkan. Nah, kira-kira nih Pak, pandangan Bapak sendiri Pak untuk tadi dan harapan Bapak sendiri seperti apa, baik Pak? Ya, baik. Terima kasih. Sebetulnya saya tadi melihat apa yang dipaparkan oleh Pak Andri, itu menurut saya luar biasa. Apalagi di sini juga sebetulnya banyak Pak. Ini keren, ini mungkin bagian ya dari 4.0. Banyak program dari bukan hanya dari di sini, tapi dari yang lainnya itu ternyata banyak. Tadi aja sudah ngobrol dengan kader dengan itu, ternyata sudah masuk lagi program tabulin. Nah, itu kalau ini terus terang beliau ini bikin, ini bukan sudah selesai, tapi itu akan terus berkembang. Dikembangkan dan juga banyak program-program yang bisa insert di sananya nanti data. Nah, beliau sebagai kepala dinas kependudukan bukan hanya dilihat KB, tapi kependudukan. Nah, kependudukan, semua permasalahan kependudukan nanti tanggung jawabnya beliau. Tadi saya bilang, bisa nggak nanti digabung dengan kegiatan kesehatan, dengan kegiatan PUPR, pembangunan jamban, seperti apa, Jawa Barat itu nanti beliau akan terdata, air bersih, itu akan ke depan mungkin ya. Setiap rumah tuh beliau punya data nanti. Tinggal klik. Nah, Pak Wali Kota yang ningali, mau lihat ke kecamatan mana, mau kelurahan mana, tinggal klik, oh nih, ini ada sekian ibu hamil, sekian balita, sekian ini, tinggal dibuka, kebuka. Dan itu nggak perlu datang dengan dashboard di tempatnya Pak Kominfo, di sini itu bisa kelihatan. Itu saja ke depan luar biasa itu nanti. Artinya program ini ketika memang era digital, para pejabat ASN di Indonesia dituntut untuk 4.0 itu sebetulnya di era digital ini hari ini mungkin. Dan ini program yang merupakan program unggulan di Kota Bandung dan sudah terimplementasikan selama kurang lebih 2 tahun kalau nggak salah Pak Andri. Kebetulan waktu itu saya juga yang meliputi sana. Pasca launching, baik. Ini Pak, maaf Pak, untuk pendidikan, punten. Untuk saya agak takut ngelihat Bapak. Oke, baik. Untuk Kepala Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana DPP KPI Kota Bandung, Bapak Andri, pada inovasi sekeren ini Pak, kita ulas kembali nih Pak. Pertama, inovasi ini muncul dari mana sebetulnya nih Pak? Baik Pak.
begini ya, inovasi ini muncul karena memang kebutuhan yang artinya yang diperlukan kebutuhan terutama data-data ya, data-data untuk pengambilan keputusan pimpinan yang bisa cepat, ya akurat gitu kan. Nah, oleh sebab itu kita dan kebetulan juga hari ini juga kita menyesuaikan dengan era perubahan saat sekarang ini 4.0, semuanya harus serba digital ya, artinya tidak bisa secara manual lagi lah. Ya, betul. Kemudian juga alhamdulillah dalam Sikren ini memang aplikasi yang tidak bisa artinya cukup berhenti di situ. Tapi tiap tahunnya kita terus pengembangan disesuaikan dengan era perubahan dan kebutuhan masyarakat untuk pengambilan kebijakan-kebijakan pimpinan nantinya. Tentunya data-data ini juga memang berasal dari pendataan keluarga ya, yang kemarin kita lakukan PK21, sehingga minimal nanti ke depan itu data-data itu bisa terupdate terus gitu kan. Tidak usah menunggu 5 tahunan, tapi setiap tahun ini sudah terupdate si data-data ini. Yang memang saat sekarang ini usernya cukup banyak, mungkin usernya 1.600-an Pak, cukup 1.600 banyak. ya? 600. Oh. Mungkin aplikasi yang dijalankan atau usernya kader mungkin baru di kita, mungkin di Bandung Ya, ini. ya, oke. Bahkan mungkin di Jawa Barat yang harus mengisi itu kader gitu kan. Kader. Baru di kita ya Pak ya? Ya mungkin baru di Bandung ini Baru di kita Bandung ini melihat. ya, untuk kader untuk Iya. mengisi langsung database ke database yang dibaca datanya oleh kita gitu. Jadi Oke. kader tidak usah menulis lagi di manual book, tapi langsung melaporkan hasilnya di by name, Sikren by ini, address by ya. name by address. Oke, baik ya, Pak. mudah-mudahan Untuk ini- pengembangan sendiri Pak, ini Pak sudah 2 tahun nih Pak. Iya. Pengembangan untuk Sikren ini Iya. Bapak seperti apa nih Pak? Ya, pada tentunya pengembangan ini ya data-data yang lainnya yang kita butuhkan tadi seperti prakasnya di mana, kemudian juga kaitan tadi dengan ibu hamil di mana saja gitu kan, agar tadi pencegahan juga 1000 HPK ya, agar tidak terjadi new stunting di mana saja. Oke. Nah, ini kita juga harus artinya kolaborasi dengan Dinas Kesehatan, dengan Disduk Capil ya tentunya, sehingga data ini bisa berbicara banyak gitu di dalam hal nanti pimpinan mengambil kebijakan-kebijakan. Oke Pak. Jadi tentunya tiap tahun pasti kita pengembangan, jadi tidak bisa sekaligus jadi. Oke Pak. Betul. Jadi si keren ini terus tiap tahun kita kembangkan disesuaikan dengan kebutuhan yang kita butuhkan atau perubahan yang ada di kita. Di 2 tahun ini Sikren sudah sampai sejauh mana Pak? Selama 2 tahun ini alhamdulillah memang belum seluruhnya. Mungkin baru 70% lah. Pengisian data-data oleh kader yang 1.600 atau sebanyak RW yang ada di Kota Bandung. Oke. Jadi baru pengisian baru 70% dan yang belum kita push gitu ya, agar si data-data ini juga bisa masuk ke dashboard kita, sehingga bisa menjadikan data yang utuh begitu nanti di Kota Bandung. Ke depan mungkin Sikren ini fokus pada program ketika memang dilaksanakan di 2 tahun sampai 5 tahun ya Pak ya? Ya, betul. Oke, baik pemirsa dimanapun Anda berada, tetap di program Wilayah Menjawab. Bapak Andri Darusman selaku Kepala Dinas DPPKB Kota Bandung ini terus melaksanakan program di era digital 4.0 yakni Sikren. Artinya masyarakat sudah tidak usah pusing kembali, karena kader juga tidak usah pusing kembali, tinggal mengisi by data by address, lalu kemudian pada pengelolaan di SKPD atau dinas akan cepat tanggap apapun persoalannya berkaitan dengan program dan berkolaborasi dengan dinas terkait. Baik, terima kasih. Akhir kata saya sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.